Malam hari ini saya Raymond Levi senang sekali bisa bersama-sama dengan Anda di talk show-nya Profesional dan Usahawan Katolik Keuskupan Agung Jakarta. Jadi setiap bulan setelah misa Jumat pertama jam 6 sore kita lanjutkan dengan obrolan yang seru di webinar Pukat KAJ. Dan tahun ini di tahun 2022 kita masih memperdalam tentang ajaran sosial gereja yang malam hari ini kita perdalam lagi penghormatan terhadap manusia usia lanjut. Bagaimana kita menghargai mereka, memberikan ruang, juga paling tidak mempersiapkan diri kita semua. Sekali lagi jika Tuhan berkenan kita akan ada atau sampai di usia-usia itu, ya. Dan agar malam hari ini kita bisa ngobrol dengan santai, ada banyak yang bisa kita pelajari, kita ambil hikmahnya, kita ambil inspirasinya. Kita akan mulai dengan doa pembukaan dan saya akan memimpin doa malam hari ini dengan agama Katolik. Kita persiapkan hati kita undang Tuhan hadir dalam hati dan pikiran kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkaulah yang punya usia. Engkau memberikan kami kesempatan untuk hidup. Engkau memberikan kami kesempatan untuk menjadikan hidup kami menjadi berkat untuk orang lain. Dalam setiap tahapan usia kami, Tuhan, ada banyak perubahan yang terjadi dalam diri kami. Tapi kami percaya malam hari ini kami ingin berbincang-bincang dengan santai untuk bisa lebih menghargai orang tua kami, atau mempersiapkan diri kami sendiri mungkin Tuhan menjadi lansia yang mandiri dan bahagia. Berkatilah agar acara malam hari ini, terutama dua pembicara kami, Ibu Rosdiana dan Bapak Irwan, agar kami boleh sama-sama berbagi cerita, berbagi inspirasi untuk sama-sama hidup bahagia di dalam nama-Mu. Sertai kami dari awal hingga akhir acara ini Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, waduh siapa yang nggak kepengen muda terus? Pastinya kepengen muda terus ya. Saya aja anak udah mulai gede-gede, mau memasuki usia-usia jelita, jelang 50 tahun. Asik. Tapi menolak tua, terus terang. Saya nggak kepengen cepet-cepet tua. Saya pengen tetap sehat, tetap bisa produktif, tetap bisa menjadi berkat buat banyak orang. Nah, sekali lagi saya bilang bahwa jika Tuhan berkenan, kita akan terus sampai ke usia-usia yang Tuhan kasih nih. Mau sampai umur berapa gitu ya. Dan kepengennya sih sampai umur tertentu itu kita selalu sehat, selalu bahagia. Malam hari ini kita kehadiran dua orang yang akan berbincang-bincang dengan kita semua. Bapak dan Ibu nanti mungkin yang mau berbagi cerita juga boleh, punya pengalaman pribadi juga boleh. Gimana caranya mengatasi kesepian karena kangen sama anak-anaknya, boleh nanti ngobrol sama kita di sini ya. Yang pertama saya ingin menyapa sahabat saya ini. Beliau udah sering dulu acara-acara di radio saya di Cosmopolitan FM, pernah juga mengisi rubrik di sebuah majalah keluarga. Dia adalah Rosdiana Setyaningrum, MPSI, MHPED. Beliau adalah seorang... Halo Di! Hai Di! Halo, selamat malam. Selamat malam Diana. Ini ibu dua anak, masih kelihatan muda aja, heran. Jelita ya kan? Jelita jelang 50 tahun. Bapak dan Ibu, Rosdiana ini kalau saya memanggilnya Kakak Dia, Rosdiana ini adalah seorang psikolog klinis lulusan Universitas Indonesia dan UNSW Sydney. Pengalamannya lebih dari 20 tahun dalam berpraktek klinis anak dan dewasa, klinik director di MS School dan Wellbeing Center, juga Discovery Zone Therapy Center, dan penulis buku, juga penerima penghargaan Sri Kandi Award. Apa kabar, Di? Baik, puji Tuhan. Apa kabar, Re? Terima kasih loh, ini dari Bali lagi liburan, mau direpotin ngobrol sama teman-teman Pukaters nih, ya. Senang banget kita ketemu sama senior-senior. Oke, kita tahan dulu ya, Di. Nah, Bapak dan Ibu Pukaters semua, narasumber saya yang kedua adalah seorang senior juga saya bilang. Beliau adalah Bapak Irwan Setiabudi. Selamat malam Pak Irwan. Selamat malam. Oke.
Saya belum lihat wajahnya nih, lagi dicari spotlightnya di mana nih Pak Irwan. Pak Irwan ini, halo Pak, apa kabar? Halo, baik. Agak menggema nih, kenapa suaranya Pak? Mungkin salah satu device-nya dimatiin aja, jadi pakai satu audio aja Pak Irwan. Pak Irwan ini sepertinya, kalau tadi saya dapat bocoran, juga adalah salah seorang pendiri dari sesawi.net. Benar Pak? Maaf, saya nggak pernah mengatakan bahwa saya pendiri. Saya pelaksana pendiri. Paling tidak itu terlibat dari awal ya Pak ya? Iya. Ya, dan sekarang Bapak Irwan adalah salah seorang yang tinggal di Wisma Lansia. Betul Pak Irwan? Iya, betul. Nah, oke. Wisma Lansia Harapan Asri di Banyumanik, Semarang. Waduh, dari Semarang. Luar biasa. Nanti kita kulik-kulik ya Pak Irwan ya. Baik. Ya, oke. Bapak dan Ibu, tahan dulu. Jadi sekali lagi kalau Anda punya pertanyaan, Anda bisa ketik di kolom chat ya. Ketik di kolom chat atau juga lambaikan tangan. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bareng. Saya akan berusaha mengakomodir pertanyaan Anda. Dan sekarang juga sudah ada Lili Subekti dari juru bicara bahasa isyarat. Oke. Yuk, sekarang saya mau ngobrol dulu sama Kakak Di. Yes. Silakan Kak Rosdiana untuk menghadirkan apa nih yang mau dibahas dulu di awal nih soal lansia. Oke. Aku boleh ini aja ya, share screen boleh ya? Boleh. Coba dulu, silakan. Coba mana dia ini? Oke. Apakah sudah bisa? Yes, sudah kelihatan kah? Oke. Oke, baik, selamat malam Bapak Ibu semua. Saya hari ini merasa terhormat sekali bisa ikutan sharing-sharing mengenai bukan masalah sih sebenarnya ya, kondisi yang sedang yang memang misalnya kita lansia atau orang tua saya juga sudah sudah memasuki usia lansia. Nah, tapi nih ya Bapak Ibu, kapan sih usia lansia? Nah, nanti ya kita lihat ya. Kalau saya mau tanya dulu deh, kalau menurut Bapak Ibu usia lansia itu usia berapa? Waduh, saya lansia muda kayaknya dia. Kalau lansia itu kira-kira usia berapa ya Bapak Ibu? Boleh tulis di di chat? Yes. Lansia itu berapa Bapak ya? Ibu, saya mohon maaf, boleh di-mute kah? Oke. Ini sudah ada yang bilang 80 tahun, 65 tahun, 60 tahun. Lansia 60 tahun. Semakin tua, jadi bukan 65 tahun lagi. Oke. Jadi banyak nih ya, 80, 60, 65 gitu ya. Nah, jadi sebenarnya berapa? Kalau dulu ada seorang psikolog yang sampai sekarang teori perkembangannya untuk kepribadian masih dipakai, itu beliau tuh sebenarnya membagi manusia tuh jadi tahapan-tahapan perkembangan gitu Bapak Ibu. Jadi ada masa bayi, ada masa usia 1 sampai 3, kemudian 4 sampai 6, udah gitu usia SD gitu ya. Nah, tahapan perkembangan yang terakhir itu tuh di usia 65 tahun ke atas. Gitu. Jadi bukan masalahnya bukan tua atau muda, tapi dari 65 ke atas itu diharapkan perkembangan kepribadiannya tuh udah paling jadi lah gitu. Nah, sementara menurut WHO sih sebetulnya tua itu lansia ya, berarti ya lansia itu tuh 80. Itu. Jadi kalau misalnya lansia 80, Pak Rey ini berarti masih kinyis-kinyis ya. Masih ABG dong, Di. Remaja ABG. Ya, jadi sebenarnya memang di tahun-tahun terakhir ini dibilang usia 80. Kenapa? Pada saat perubahan fisik kita jadi jadi semakin berbeda lah sebetulnya. Jadi cut-nya tuh di situ gitu. Kalau misalnya kita mengalami perubahan fisik, ada apa sih gitu ya? Memang akhirnya di 80 sudah banyak perubahan fungsi organ. Kenapa dibilangnya 80 gitu ya Bapak Ibu? Kalau misalnya kayak sekarang tuh dibilang
apa sih penyakitnya orang lansia gitu ya? Biasanya apa sih? Kolesterol, jantung gitu ya. Tapi apa benar itu penyakitnya lansia? Kalau menurut saya itu sih penyakitnya orang yang hidupnya kurang sehat ya. Ya. Atau memang ada kondisi bawaan gitu, karena enggak sedikit juga kok ya Pak Re ya, teman-teman kita yang masih muda, lebih muda daripada kita yang udah sakit jantung lah, darah tinggi, asam urat. Gitu kan. Jadi kan sebenarnya bukan usianya gitu ya, tapi mungkin gaya hidup kita gitu ya, mungkin ya kan, ya. Cuman memang pada saat usia yang sudah 80 ke atas itu akan terjadi penurunan organ gitu. Nah, kemudian kelincahan, ketepatan, kecepatan berkurang. Saya sih juga ngerasa kalau saya mah udah dari zaman kecil juga nggak pernah lincah. Saya tuh punya masalah keseimbangan, jadi kalau jalan oglek-oglek ya enggak cuman sekarang ya Bapak Ibu, dari dulu juga begitu gitu ya. Cuman mungkin kan kalau udah usianya sudah misalnya 80, kalau kita tidak melatih dengan tekun ya kan, bisa jadi memang udah enggak selincah dulu gitu. Kecepatan sih yang pasti ya. Ya kan? Kecepatan tuh yang udah pasti. Kayaknya sih sebenarnya kecepatan ini begitu kita masuk usia 30 juga udah pasti udah banyak berkurang tuh. Ya kan? Makanya kalau udah sering minum tolak angin sih, Di. Iya, makanya kan olahragawan tuh kan kebanyakan 30-35 ya, terakhir kan. Ya, karena memang mungkin kecepatannya sudah berkurang gitu. Nah, di kognitif kita, di cara kemampuan berpikir kita juga ada penurunan sedikit. Working memory berkurang. Kalau working memory itu maksudnya adalah ingatan kita sekarang. Kayak gini, handphone mana ya handphone ya gitu kan ya, padahal ada di depan mata gitu ya. Nah ini tentu saja nggak cuman punyanya orang di atas 65 atau 80 ya, saya juga sering hilang handphone tuh gitu kan, suka kemana handphone suka nggak tahu. Kenapa working memory-nya berkurang Bapak Ibu? Sebenarnya karena kita nggak mindful. Karena kita pikirannya banyak kesana kesini, makanya jadinya apa yang kita enggak fokus ya lupa gitu kan ya. Nah cuman memang ada penyakit yang bisa terjadi yaitu Alzheimer. Ayah saya almarhum itu Alzheimer gitu. Mulai munculnya umur 70-an waktu itu, terus 2 tahun terus kemudian beliau meninggal gitu ya, karena kan kalau Alzheimer ya memang kondisinya menurun. Cuman waktu ayah saya sakit Alzheimer itu memang kami agak sulit waktu itu pengobatannya, karena kan pas COVID banget ya, jadi kan kami juga takut gitu kan kalau harus sering-sering ke rumah sakit gitu ya awal tahun 2000 itu. Tapi waktu saya banyak membaca research, ternyata memang kita bisa kok mencegah Alzheimer dengan apa? Dengan kita mestinya harus banyak bergerak loh, Ray. Jadi pada saat kita bergerak, oksigen kita banyak masuk ke otak, itu kemungkinan Alzheimer itu akan semakin kecil. Atau misalnya pun kita ada, karena itu kan dia memang mungkin kondisi otaknya memang begitu gitu ya kalau Alzheimer, tapi dia akan bisa enggak berkembang dengan cepat lah si penyakitnya ini gitu. Nah, juga kalau misalnya kita banyak mikir gitu, makanya kan katanya suka ini nih satu hal yang katanya bagus, kalau saya nggak bisa ngerjainnya sudoku, ya karena saya tuh jelek banget Bapak Ibu untuk masalah angka, untungnya jadi psikolog ya bukan jadi akuntan gitu kan, ya jadi ngisi sudoku, ngisi TTS, baca buku, baca Alkitab, sering-sering ngobrol, berdiskusi dengan orang, itu tuh membuat kita tetap tajam otaknya, belajar bahasa baru ya itu tuh membuat kita nggak cepat pikun Bapak Ibu. Nah jadi sebetulnya kalau dari kondisi fisik ya kita itu tua itu tuh pilihan. Pada saat kita memilih untuk tidak menjadi terlalu aktif menjaga kesehatan badan dan kebugaran tubuh. Jadi memang
itu bisa kita usahakan lah gitu ya untuk kita tuh tetap sehat, tetap cemerlang. Namun ada yang unik nih ya Pak Re ya, yaitu adalah perkembangan kepribadian. Tadi itu kan saya di awal dikatakan kalau menurut Erikson tuh umur 65 ya disebut usia matang gitu ya. Ini memang tahapan kepribadian yang terakhir nih selesai harusnya. Jadi kalau Erikson ini Bapak Ibu dia percaya, dia teorinya itu ya setiap tahapan perkembangan itu tuh kita harus punya pencapaian supaya kita bisa berkembang dengan baik, terus masuk ke tahap perkembangan selanjutnya gitulah. Contohnya kalau misalnya anak SD ya, kalau kita punya cucu SD nih Bapak Ibu atau punya anak masih SD, anak SD itu harus punya prestasi dalam hidupnya. Nggak harus di sekolah. Jadi bisa jadi prestasi olahraga, prestasi seni, prestasi akademik, apapun, tapi dia harus berhasil. Makanya kalau kita nggak tahu anak kita pinternya di mana, kita geber di sekolahan aja, nilainya nggak terlalu bagus, anaknya nggak pede gitu. Nah kalau dia udah nggak pede nih, perkembangan kepribadiannya di sini nggak bagus, kesana-sananya tuh kayak keseret-seret gitu. Itu di SD, nanti di SMP itu ada lagi tuh tahap perkembangannya remaja, nanti di dewasa muda ada lagi, di umuran yang kayak kita ini Pak Re ada lagi gitu kan tugasnya gitu. Nah harusnya semuanya ini nih selesai di usia 65 ke atas. Pada saat ini harusnya kita itu sudah menjadi seseorang yang bijaksana. Kalau kita berhasil melewati semua tahapan kehidupan kita dengan baik, maka kita akan jadi orang yang punya integriti. Jadi dia konfliknya tuh antara integriti sama despair kalau menurut Erikson. Integriti itu pada saat kita sudah bijaksana, kita bisa menggunakan pengalaman-pengalaman kita di masa lalu untuk membimbing orang-orang yang lebih muda daripada kita tanpa kita merasa bahwa kita tuh paling benar. Ini penting banget nih dia, memimpin orang di bawah kita tanpa kita merasa menjadi yang paling benar gitu ya. Iya. Jadi setidak-tidaknya masih membuka ruang diskusi ya, Di. Betul, karena kita punya pengalamannya bahwa kita juga pernah salah kalau kayak gini, ini begini, kita pendekatan kepada orang itu juga begitu gitu kan. Jadi ini semua sebetulnya membuat kita menjadi bijaksana. Atau kebalikannya, kalau kita nggak berhasil nih gitu ya di yang kemarin-kemarin itu, kita jadi orang lansia yang menyesali hidup, yang ngerasa nggak disayang anak, yang ngerasa kita nggak ada gunanya, yang ngerasa kalau nggak ada yang ngedengerin, yang ngerasa kok nasihat saya kok nggak ada yang ngedengerin gitu ya, yang ngerasa, yang suka bertanya-tanya gini, coba waktu itu aku gini ya, coba waktu itu aku gitu. Nah pengalaman saya praktek sini ya Bapak Ibu ya, yang membuat konflik dengan anak itu biasanya tuh kalau kita memang masuk ke usia 65-nya, yang kita bawa itu despair bukan integrity. Oke. Makanya menyesali hidup tadi ya dia. Jadi banyak menyesali kayak mentang-mentang anak saya udah misalnya kerja udah nggak mau nengokin lagi, mentang-mentang gitu loh. Jadinya kan banyak penyesalan nih gitu kan. Kalau dari sisi ini, kalau dari pengalaman klien saya yang dari sisi anaknya ngerasa, aduh tapi kalau misalnya datang diomelin melulu gitu ya mungkin gitu kan, disalahin melulu gitu atau apa. Nah akhirnya ada ketidakcocokan ini yang menyebabkan akhirnya hubungannya jadi kurang nyaman gitu kan, atau kitanya juga jadi kurang nyaman dengan teman-teman sendiri. Dengan yang seumuran gitu, karena karena kitanya kan bukan yang menjadi bijaksana tapi jadi menyesali hidup ya. Betul. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mengenal gitu ya, kok ada gitu teman saya, atau misalnya ada si om tante saya gitu ya yang kok kayaknya begini gitu. Nah ini masih bisa kita perbaiki dengan cara mencari apa sih yang penting buat mereka gitu. Oke. Nah mendampinginya gimana gitu ya, penting sekali kan untuk melihat kebutuhan kesehatannya sebenarnya ya. Betul. Yang pertama adalah sehat dulu ya, Di. Yes, sehat dulu. Sebelum lanjut nih kita ngobrol sama Diana dulu nih Bapak dan Ibu ya. Kadang-kadang tadi kan kita udah dibilang ya, ada penurunan kelincahan, kemudian ada berbagai macam penyakit. Kadang-kadang nih, mohon maaf gitu ya, orang tua kita tuh suka gengsi gitu loh, Di. Mengakui atau mungkin ngerasa bahwa aku baik-baik aja, aku sehat-sehat aja gitu, dan itu baru bisa ketahuan mungkin kalau kita general check up.
Nah, bagaimana sebagai anak gitu ya, atau mungkin Bapak dan Ibu semua yang mungkin malam ini ngerasa bahwa iya ya, saya butuh general check up nih untuk tahu sejauh mana kekuatan saya. Bagaimana nih Di untuk bisa sampai ke sananya, Di? Emang mesti rajin dan gini, kalau saya sih selalu berprinsip gini nih Bapak Ibu, mendingan kalau saya sakit sekecil apapun saya berobat sekarang jadi cepat sembuh daripada ditunggu-tunggu udah parah. Ya Kan? Betul. Nggak orang yang masih muda, nggak orang yang udah usianya udah lebih banyak gitu ya. Kalau kita sehat kan kita lebih bisa menikmati hidup ya. Lebih bisa berguna untuk orang lain, lebih bisa melakukan hal yang kita sukai. Tapi kalau misalnya kita males ngejaga kesehatan atau kita takut, kebanyakan juga takut kan, Pak Rey, maksudnya, aduh kalau saya periksa tentunya saya sakit ini gitu kan? Ya, betul. Nah, tapi kan sakit apapun, kalau kita tahu cepat itu kan pasti lebih bisa diobatin. Benar. Ya, kalau usia kan kita nggak pernah ada yang tahu ya kan. Tapi kalau penyakit, kalau misalnya dia masih masih ringan, masih lebih mudah diobatin gitu. Jadi makanya kitanya harus rajin ngecek gitu kan. Nah, terus walaupun suka nggak nafsu makan nih ya Bapak Ibu ya, makan tuh harus gizinya harus seimbang. Ya kan? Yang pasti ngomongin soal gizi seimbang ini biasanya di usia 40 tahun ke atas, 40 tahun ke atas ya, ketika tekanan darah mulai tinggi, kadar gula mulai tinggi, gitu kan, asam urat mulai naik, ada banyak makanan-makanan yang kita suka nih pasti Bapak dan Ibu ya yang mau nggak mau mesti dikurangin. Nggak boleh manis-manis, nggak boleh yang asin-asin, nggak boleh makan durian, padahal suka banget makan durian. Ini bagaimana bisa nerima dan menjadi disiplin nih, Di? Nah, itu dia. Sebenarnya baik lagi kalau menurut saya sih kita cek dulu kan ya. Kita tanya nih, biasanya kan enggak semua juga kayak kita harus total berhenti gitu ya. Karena ya kalau saya sih penganut semuanya itu nggak apa-apa asal dikira-kira aja gitu. Oke. Everything in moderation gitu kan ya, maksudnya kita suka makan durian nih gitu, tapi udah nggak boleh makan durian ya. Kalau misalnya makan seicip masa sih nggak boleh, kalau makan satu buah ya nggak boleh gitu kan ya. Benar. Kan apalagi habis makan durian terus ngebir, waduh gitu kan, maksudnya masih muda juga bahaya gitu ya. Makanan yang asin, kalau makannya sedikit mungkin 1-2 oke, tapi kalau banyak gitu kan ya, jadi tetap aja dimakan dengan hati-hati gitu. Sama kesehatan perut ya kan, perlu dijaga ya. Karena kan semuanya sumbernya dari perut tuh. Kalau misalnya kitanya juga menjaga dengan baik, kita juga bisa, pasti bisa. Sebenarnya ya Bapak Ibu, kalau menurut saya tuh gini, makanan itu ya jangan dijadiin musuh. Maksudnya boleh dimakan semua? Maksudnya tuh gini loh, kalau ada yang nggak boleh kan kayak kita nih ya, misalnya berteman ya sama orang ya, ada kadang-kadang kita lagi nggak bisa ketemu sama dia, kan nggak apa-apa, kita bisa ketemu sama yang lain, gitu aja nganggepnya. Jadi ada alternatif pengganti ya, Di? Ada alternatif pengganti, terus yang lebih aman gitu ya? Lebih aman, yang bikin kita juga lebih sehat gitu ya. Hidup kita makan itu kan penunjang ya. Ya. Kan. Ya. Ya kalau misalnya kita nggak bisa makan durian, kita ganti jadi makan apel kan sebenarnya nggak apa-apa juga. Iya, beda rasanya, tapi kan sebenarnya ya saya tuh suka makan loh Bapak Ibu, cuman saya selalu berusaha berpikir kalau kita tuh ya jangan terlalu tergantung sama satu hal untuk bikin kita bahagia gitu. Oke. Penting ya. Kita bisa mencari kebahagiaan di hal-hal yang lebih sehat ya, Di. Betul, dan caranya yang agak banyak yang bikin kita bahagia. Jadi kalau lebih gampang bahagia kan lebih enak ya, nggak cuman makanan doang gitu misalnya gitu kan. Nah, olahraga juga penting ya, karena tadi tuh ternyata olahraga yang pernafasan yang membuat kita itu banyak memasukkan oksigen ke otak itu membuat kita lambat menjadi pikun. Oke. Dan salah satu yang bisa membahagiakan lagi adalah kalau kita bisa tetap bersosialisasi dengan baik nih ya Kakak Di. Pastinya. Jadi tetap berteman dengan, nah kadang-kadang kan ya gini, kalau saya sih ngerasa gini ya,
sebagai ibu yang anak-anaknya itu remaja, dewasa ya, anak saya udah 21 sama 17 nih tahun ini. Orang-orang suka bilang gini, kita tuh harus jadi sahabatnya anak. Kan sebenarnya nggak bisa ya. Karena cara berpikirnya beda ya, Di? Karena beda kan. Dan gimana pun juga anak kita kan membutuhkan kita juga kadang-kadang ya memang sebagai orang tuanya ya. Sebagai yang bisa ngasih nasihat gitu kan. Dan dia pasti nggak mau lah ya clubbing sama kita gitu kan ya kan. Kan nggak mau dong gitu ya main gitu. Jadi kita tuh perlu teman sebaya. Jadi ketika lintas generasi sesuai dengan porsinya dan bersosialisasi dengan teman sebaya itu penting karena kan akan mempunyai pola pikir yang sama begitu. Iya, pengalamannya mirip ya enggak. Terus dan teman-teman memorinya, kenangannya juga sama gitu kan. Iya, kenangannya juga sama. Usulan saya nih ya, Bapak Ibu ya, kalau punya teman itu tuh mesti punya beberapa kantong. Sama kayak katanya sama kayak katanya financial advisor kan bilangnya kalau investasi harus beberapa kantong gitu ya. Kalau teman tuh harus beberapa kantong juga. Jadi punya teman yang bisa ngomongin misalnya pekerjaan misalnya, punya teman yang ngomongin hobi, punya teman yang ngomongin misalnya hal yang lain gitu ya, punya teman untuk ke kegiatan gereja atau berdoa gitu kan. Ya. Jadi pada saat kita itu perlunya apa gitu kan, kita bisa ngobrolnya dengan orang yang tepat gitu. Yes. Oke, jadi salah satu yang mendampingi lansia atau mungkin membuat kita lansia yang bahagia adalah bersosialisasi dengan berbagai macam usia gitu ya dia. Dengan berbagai macam usia dan dengan kelompok-kelompok yang sesuai dengan apa yang memang kita perlukan gitu ya. Betul. Kan misalnya nih Bapak Ibu senang jalan-jalan, kan nggak semua teman kita senang jalan-jalan gitu kan ya. Ya. Jadi kan nggak apa-apa dong kalau misalnya kita jalan-jalan kita perginya sama kelompok yang ini misalnya. Kalau kita doa kita perginya sama kelompok yang ini gitu kan ya. Nah, makanya di Pukat itu ada namanya Pukat kuliner, karena itu semuanya suka makan. Ya nggak Pak Diono, tetap lah Pak Diono. lanjut lagi di. Nah, sementara kalau kita yang menjaga, kita yang mendampingi lansia, apa yang harus kita lakukan? Nggak ada orang yang sempurna kan ya, Re ya. Jadi kalau kita ngerasa memang nggak sanggup ya cari bantuan. Waktu itu kalau ke ayah saya memang kami cari bantuan karena kan berat ya, beliau tuh tinggi kan. Kalau kita yang mesti ngangkat nggak kuat gitu ya. Jadi ya memang harus dijaga oleh harus ada kayak perawatnya lah. Gitu kan. Dan buat kita yang menjaga kesehatan fisik dan mental kita tuh sangat penting. Itu teman-teman di bawah. Pendampingan yang sesuai dengan kebutuhannya ya Di. Iya. Pendampingan dari segi medis misalnya. Betul. Atau kalau mungkin memang butuh teman untuk sekedar ngobrol lebih deep, butuh yang mendengarkan dan lain sebagainya, kan kita nggak bisa 24 jam nih biasanya nih. Ada juga perawat yang memang difungsikan sebagai teman gitu. Sebagai teman, iya. Jadi waktu oma saya almarhum masih ada, mereka itu suka ngumpul teman-temannya, terus nanti ngobrol, nanti kadang main kartu yang nggak pakai uang gitu ya, kartu kan orang Manado tuh jadi main ceki gitu ya, nanti nyanyi gitu. Sambil kadang satu. Jadi wah seru tuh kalau udah ketemu, kadang papa saya ikut, mama saya ikutan gitu kan. Kalau misalnya saya lagi ada, saya nggak bisa main. Saya ikutan duduk, ikutan ketawa-ketawa gitu ya. Tapi mereka sering banget tuh berkumpul gitu. Jadi seru gitu kan ya. Jadinya seru. Nah, supaya kita tetap sehat, tadi makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, harus tetap berpikir. Kalau Bapak Ibu seneng baca, tetap baca. Kalau senengnya ngisi TTS apa sudoku itu silahkan gitu ya. Ada satu buku yang bagus banget nih yang saya baca, Ikigai. Ini nih mereka melakukan penelitian di orang Jepang yang kan usianya panjang-panjang banget ya, sampai 100 tahunan gitu kan. Dan mereka kan sehat-sehat banget ya.
itu tuh mereka mencari gitu di beberapa negara yang apa namanya orang lansianya itu kok bisa sampai 100 lebih 120 gitu ya. Apa sih yang mereka lakukan? Ternyata ini Bapak Ibu, mereka itu tetap berkegiatan. Ya selain hidupnya sehat ya, karena kan mungkin sana udaranya sehat lah gitu kan, dan Jepang makanannya sehat gitu ya. Tapi mereka tuh kegiatan, mereka bilang kita itu harus kerja, jadi manusia tuh harus kerja, itu mereka bilang. Nah, kerja itu kan bisa apa aja gitu ya, nggak berarti menghasilkan uang gitu kan, nggak selalu berarti menghasilkan uang. Keep on moving gitu ya. On moving dan tetap berkarya. Jadi mereka kadang ada yang berkebun, kemana-mana jalan kalau di sana gitu ya. Nanti apa namanya, makanya kan kalau kayak di Singapura kan suka ada tuh yang lansia, angkel masih tetap jualan, ngebersihin meja, karena kan juga supaya tetap aktif kan. Ya, betul. Kegiatan, terus mereka suka ngumpul-ngumpul gitu. Nah, jadi ternyata itu intinya Bapak Ibu. Dan mereka tetap punya passion dalam hidupnya. Mereka tetap mencari makna ya dari kehidupannya. Mereka tuh senangnya melakukan apa, senang membuat dirinya itu tetap merasa berguna. Mungkin bukan buat anaknya, mungkin tapi buat orang lain ya, buat siapapun lah gitu ya yang ini yang apa namanya yang mereka anggap penting gitu kan. Betul. Makanya tetap cari kegiatan supaya nggak menyesali diri gitu. Nah, perlu nggak masuk masuk retirement home gitu ya. Kita ingat nggak sih, Ray, kita kalau ngumpul-ngumpul nih teman-teman kita suka ngomong kita ini ya beli komplek aja ya nggak, Ray, bareng-bareng, jadi sampai tua kita tetanggaan gitu ya kan, kalau kita lagi berhayal-hayal gitu ya. Sebenarnya kalau ada penelitian dari Amerika nih Bapak Ibu yang menunjukkan bahwa orang-orang lansia kalau di rumah di rumah lansia gitu ya, itu mereka happy loh. Ada satu tante saya yang di rumah lansia dan dia happy karena temennya seumuran kan. Ya, benar. Lagu-lagunya sama, film yang ditonton sama, Sophia Loren, zaman-zaman The Beatles gitu ya. Nanti doa, nanti seharian tuh doa tuh biasanya tuh, karena kan Katolik ininya Katolik kita yang punya. Seneng aja gitu ya dia gitu karena punya teman. Nah, dan yang penting sebetulnya apa? Kalau kita masuk retirement home yang bagus, hidupnya lebih teratur kan? Betul. Fasilitas kesehatannya baik. Ada dokternya, ada perawatnya, kalau ada emergency ada gitu ya. Sementara kan kalau kita di rumah ya nggak bisa seteratur itu gitu kan. Jadi ada positifnya. Jadi boleh dipertimbangkan. Saya sama suami juga mikir-mikir, apa kita itu, makanya itu kan ya Ray, rencana kita itu kan ya kita bikin townhouse teman sebaya. Townhouse teman sebaya. Jadinya bisa tua bareng-bareng gitu ya. Bareng-bareng, benar. Nah, ini ada beberapa contoh nih Bapak Ibu, ini Dr. Henry ini dia ketuanya vitamin E ya. Ini beliau ini 70 sekian. Olahraganya masih weightlifting loh, masih angkat beban. Wow. Saya beban hidupnya nggak kuat, Kak. Ya, beban hidupnya mungkin kurang kali, Pak Rey. Jadi makanya. Tapi sehat sekali ya Bapak dokter ini. Terus Pak Francis itu umurnya udah berapa? Ya kan? Beliau. Yes. Baik. Ibu Marta Tilaar. Jadi maksud saya ini bukan sesuatu yang nggak mungkin gitu ya kan? Tinggal mindset kita aja diganti bahwa kita itu nggak tua gitu. Tua itu tuh cuma ada di pikiran kita. Tua itu tuh kalau kita tuh udah ngerasa hidup ini udah nggak menarik. Nah, ini penting nih. Hidup ini udah nggak menarik, itu yang akan membuat kita jadi cepat tua ya. Tua. Oke. Tapi selama kita masih bisa mencari kesenangan-kesenangan, passion kita gitu ya. Yes. Ketertarikan dalam hidup kita tuh muda terus. Ya, oke. Baiklah. Terus. Nah, seperti katanya Pope Francis ya kan, namanya orang-orang yang lansia juga merupakan justru sebetulnya ya merupakan treasure ya, merupakan harta karun dalam masyarakat. Kenapa? Karena sebetulnya mereka ini adalah orang-orang yang bijaksana.
ya kan, yang bisa kita mintai pendapat, yang dimana kita merasa nyaman kalau misalnya bersama sama mereka, dan bisa memberikan kita pandangan-pandangan ke depan gitu kan, yang kita belum ngalamin. Baik, luar biasa. Kita boleh tepuk tangan dulu dong untuk Rosdiana. Terima kasih. Tapi tadi kan Diana bilang bahwa salah satu caranya adalah tetap bergerak, ya kan? Dan biasanya orang-orang yang udah mulai pikun nih, kacamata saya ada di mana ya? Kacamata saya ada di mana ya? Kita tantang yuk sekarang Bapak dan Ibu yang ada di sini. Om, Tante, Bapak-bapak dan Ibu semua, kita pengen dapat bocoran dari Bapak-bapak dan Ibu semua, ya. Apa sih yang Bapak dan Ibu lakukan untuk tidak pikun, ya kan? Untuk jaga ingatan. Bapak dan Ibu boleh ketik di kolom chat, ya. Apa yang Anda lakukan biar enggak pikun? Sesimpel itu aja pertanyaannya. Ada Pak Edi Ramlan main catur, oke. Apalagi kita pengen tahu nih ya, seperti apa nih bapak-bapak dan ibu senior kita nih biar nggak pikun ngapain ya biasanya? Main sudoku luar biasa, saya tuh nggak bisa loh Pak main sudoku itu beneran. Aduh. Merawat hewan-hewan Esther tadi pagi ngisi Katla dan Wordy, membaca novel dan menulis ikutan Zoom, rawat tanaman, baca buku, nemenin Eyang main Scrabble, setiap hari merajut. Tuh, Ibu Mari merajutnya jago loh nih, ya masih aktif melayani tiap hari, berkebun, jalan-jalan, isi TTS, nonton film, ikutan line dance, luar biasa. Rio. Hebat ya, bergerak semuanya. Waduh, oke. Nah, Bapak dan Ibu kalau tadi, baca Alkitab juga, buat formula makanan, ikut pendalam Alkitab. Waduh, luar biasa. Ya. Dan kalau menurut saya nih dia, buat yang punya hobi tertentu dan spesifik misalnya ya, hobi masak, ya nggak? Terus juga mewariskan resep oma ke cucunya, itu keren banget loh ya. Iya, banget. Nonton drakor. Waduh. Mertua saya 95 tahun belum pikun, tiap hari masih jalan, kata Pak Diono. Berkebun, baca Kompas, majalah hidup, dan kadang di dapur bantu masak. Cakep. Lari pagi, dengerin musik. Hobi makan. Makan di hati-hati, itu Pak. Itu saya itu hobi makan. Ya, tadi udah ngobrol sama Diana, sekarang kita mau ngobrol sama narasumber saya lagi, satu lagi nih. Ada Pak Irwan. Halo Pak Irwan. Nah, kita mau tahu nih Pak Irwan ngapain sih biar bisa tetap on gitu ya. Mana nih Pak Irwan? Oke. Nah, Pak Irwan ternyata dari Semarang, dari Banyumanik. Ini saya belum lihat gambarnya, masih belum di highlight Pak Irwan, sebentar. Oke. Yes. Iya, betul. Saya masih baca beberapa. Coba mana Pak Irwan? Pak Irwan suaranya belum keluar Pak Irwan. Pak Irwan, sorry, masih talking tapi nggak kedengeran suaranya. Saya nyalakan. Belum berhasil di spotlight juga. Boleh dibantu teman-teman? Yes. Coba tes suaranya Pak. Halo Pak Ray, selamat malam. Iya, suaranya agak kecil Pak Irwan. Dan agak tersendat-sendat. Coba boleh lagi tes. Halo, selamat malam Pak Ray. Nah, udah semakin bagus nih. Saya mau dengar dulu nih, kalau Pak Irwan biasanya buat jaga otaknya nggak pikun ngapain, Pak? Saya paling senang berteman, ngobrol-ngobrol. Apalagi Pak? Memasak. Waduh, oke. Kalau tadi Pak Irwan bilang memasak, masakan jagoannya Pak Irwan apa? Memasaknya bersama istri yang jago masak, istri saya menemani. Teman-teman, saya dapat bocoran ya, Pak Irwan dan istrinya ini sweet couple banget deh kayaknya ya. Sweet banget. Oke, Pak Irwan mungkin sekarang boleh cerita lagi dulu dari awal. Kenapa, apa yang memutuskan? Tadi Pak Irwan sempat bilang bedanya panti jompo sama wisma lansia apa Pak Irwan? Ya, jadi setelah saya cari tahu gitu, saya melihat ternyata
berbeda antara konotasi, maksud saya, konotasi orang-orang mengenai panti jompo dengan wisma lansia itu beda. Panti jompo ini di mana tempat orang-orang yang katanya merasa terbuang biasanya, ya, mungkin juga terlantar. Itu di tempat. Nah, kalau wisma lansia seperti yang tempat saya ini, Wisma Lansia Harapan Asri, itu tempat orang-orang yang masih penuh dengan semangat. Oke. Ya, dan tetap mengerjakan sesuatu di sini. Jadi, ya. Oke, boleh dikasih gambaran Pak, sebenarnya Wisma Lansia Harapan Asri ini bentuknya apakah satu rumah kah, atau ada pavilion kah, atau bagaimana Pak Irwan? Jadi di Wisma Lansia Harapan Asri ini ada beberapa macam tempat ada yang bentuknya kamar, berupa satu kamar 7 orang untuk laki-laki, kemudian satu kamar 7 orang untuk perempuan, ya. Ada juga yang satu kamar untuk 2 orang atau satu kamar untuk 1 orang. Jadi ada pilihannya ya Pak ya? Ada pilihannya, lengkap dengan AC, kamar mandi di dalam, lemari es, dapur kecil ada di dalam kamar, terus ada ruang jemur, kemudian ruang duduk-duduk, ruang tamu, pas di depannya. Memilih itu karena saya nggak dapat kamar yang lain. Sekali Pak, cepat sekali terisi. Begitu ada yang kosong langsung terisi. Oke. Banyak. Ya. Nah, ada satu lagi yang saya inginkan sebetulnya adalah yang tipe pavilion. Tipe pavilion ini bentuk seperti rumah, luas tanahnya kira-kira 40 meter persegi, terdiri dari 2 kamar, satu kamar mandi, terus dapur, ruang makan, dan ruang duduk. Juga, dan ada ruang jemur di belakangnya. Bahkan yang baru sudah ada taman di belakangnya. Jadi kita bisa bertanam di sana. Oke. Baik. Bruder dari CSA. CSA itu singkatan dari Kongregasi Santo Aloysius Gonzaga. Oh, oke. Jadi Wisma Harapan Asri ini dikelola oleh bruder-bruder CSA ya, Bapak Irwan ya? Luar biasa, sangat profesional. Ya. Oke. Ini sejak kapan Bapak tinggal di sana, Pak? Saya baru memutuskan untuk masuk ke sini. Oke. Apa yang membuat Bapak memutuskan untuk masuk ke Wisma Harapan Asri ini? Nah, begini. Saya ini ada di sebelah saya. Boleh kasih lihat dong Pak istrinya Pak. Iya. Halo Ibu. Oke. Kami masih bekerja. Kami sudah mengatakan bahwa nanti kalau kita tua kita masuk rumah jompo ya. Oh iya. Jadi nggak repot. Ada yang ngurus. Iya. Ini maaf suaranya masih agak kecil sih Pak sebenarnya Pak. Dan iya masih agak ada. Karena saya menggunakan handphone ini, nggak pakai laptop. Oh gitu. Kalau ada earphone lebih enak sih Pak sebenarnya. Sebentar, saya lupa naruh earphone-nya. Tapi wajah saya nggak kelihatan. Oke. Tadi apa Pak pertanyaannya? Iya. Dulu waktu masih bekerja kami sudah Bilangnya gambarnya mama. Itu mama ya. Masuk rumah jompo. Hmm. Perkembangannya
agak berubah, Pak. Waktu itu kami sudah lebih mapan, kami membeli rumah yang sesuai dengan desain yang cocok buat kami berdua. Oh ya maaf, kami ini berdua tidak ada anak. Ya, jadi kami hanya berdua saja. Lalu kamarnya kami buat maksudnya pintu kamarnya kami buat lebar. Ada dua daun pintu. Maksudnya apa? Supaya kalau kalau sakit misalnya harus pakai kursi roda, kemudian tempat tidur yang khusus seperti di rumah sakit bisa lewat tersebut. Nah, ada satu lagi yang berubah, Pak. Apa tuh? Pintu utama kami buat lebar-lebar. Biar supaya mati bisa lewat. itu di rumah berarti ya, Pak ya? Iya. Jadi berubah. Nah, kemudian Tuhan yang menentukan. Istri saya mengalami sedikit perubahan, yaitu mengalami penurunan daya ingat. Memang terlalu cepat di usia 64 sekarang. Kemudian tidak lama kemudian saya kena stroke. Kena stroke, lalu ya kami berpikir kalau kami akan sangat repot. Waktu itu kejadian pas saya baru keluar dari rumah sakit, AC di kamar saya rusak. Lalu saya betul-betul bingung. Padahal itu kan simpel sekali ya. Saya betul-betul bingung. Nah, jadi terus akhirnya terpikir, kok jadi repot gitu ya. Besok mau makan apa. Kemudian ada tagihan ini, tagihan itu, harus bayar ini, bayar itu gitu ya setiap bulannya. Lalu baru kami berpikir, disarankan sebetulnya oleh adik-adik saya, bagaimana kalau kamu tinggal di panti lansia. Bukan di panti jompo ya, Pak ya. Oke, itu senior living. Ya. Oke. Nah, kemudian mulai kami cari yang mana yang cocok buat kami. Masih bingung. Nah, lalu ketemu di satu WA group ada tentang Wisma Lansia Harapan Asri Banyumanik. Ada ininya, ada YouTube-nya. Lalu saya tunjukkan pada istri saya, ini ada Wisma Lansia nih. Menurut kamu bagaimana? Dia lihat, oh bagus, cocok gitu. Oke. Lalu pada bulan Desember, saya sakit itu pada bulan September. Saya kena stroke. Menemui Bruder Harry sebagai pimpinan di Wisma Lansia ini. Lalu kami ternyata memang penuh untuk yang istilahnya, yang kayak villa tuh. Pavilion. Nah, ini juga saya mengalami sedikit penurunan daya ingat, Pak. Maaf ya. Terus Bruder menawarkan ini ada satu kamar yang kosong. Lalu kami lihat, oh boleh juga, bagus gitu ya kan. Ya. Nanti kalau ada yang kosong lagi atau dibuat baru pavilionnya, saya diberi kesempatan untuk prioritas gitu ya kan. Tapi yang ada sekarang kamar. Oke. Lalu kami setuju, sudah sepakat dengan Bruder, lalu kami masuk ke sini. Nah, ketika masuk ke kamar, istri saya bilang, kok enak di kamar ya daripada di tempat lain gitu. Karena di situ tetangganya banyak. Kita keluar, udah banyak orang-orang wisma penghuni yang lain. Kami banyak berkomunikasi di situ, menyanyi bersama,
ledek-ledekan bersama gitu, sehingga lebih hidup daripada di rumah sendiri ya. Oke. Kira-kira seperti itu keadaan. Tapi Pak, kalau saya boleh tanya lebih detail untuk keseharian di Wisma Harapan Asri sendiri, apakah ada jam-jam khusus yang ditentukan, misalnya harus bangun jam berapa, makannya jam berapa gitu, bagaimana Pak? Sampai hari ini saya belum mendapatkan ketentuan seperti itu. Tapi acaranya ada. Artinya ya kalau yang di kamar sih terserah mau mandi jam berapa. Tapi bagi mereka yang sudah harus dibantu untuk dimandikan, pagi-pagi mereka sudah memandikan. Para perawat sudah memandikan mereka. Kemudian siang juga begitu, langsung dimandikan. Oke. Kalau saya boleh tahu nih, kan tadi Bapak bilang ternyata ada yang sudah harus dimandikan untuk bisa masuk dan tinggal di Wisma Lansia Harapan Asri sendiri. Ada syarat khusus nggak Pak? Maksudnya dalam arti kata masih sehat, masih atau mungkin ada penyakit-penyakit yang mohon maaf tidak bisa masuk ke dalam panti atau wisma, seperti apa Pak? Ada. Jadi sebelum saya masuk sini, saya harus kesehatan, terutama apakah ada penyakit menular pada diri saya. Saya dites HBsAg ya waktu itu ya, tentang apa sih itu untuk penyakit. Suaranya agak kecil Pak Irwan. Hati itu penyakit apa sih? Hepatitis liver, ya. Mudah sih, tidak terlalu banyak macam-macam. Pokoknya tesnya ini Pak Irwan, semua baik. Udah, tinggal masuk. Saya bilang sama brother, tanggal sekian saya datang ya. Oh iya silakan. Lalu saya tanya, saya mau bawa ini boleh nggak? Oh boleh. Itu trik yang Buder pintar sekali. NH Dini yang pernah di sini, tinggal di sini, pengarang novel. Dia masuk ke sini dengan banyak sekali barang, diantaranya ada satu rak buku yang cukup besar. Dia tanya sama nggak boleh. Pokoknya kalau tanya sama Brother Harry itu jawabnya semua boleh. Karena memang begini, saya sendiri juga mengalami dengan istri, bingung. Mau masuk sana, sementara barang-barang di rumah kan sudah banyak, Pak. Iya, betul. Terus mana yang perlu, mana yang penting, dan mana yang tidak penting. Lalu mana yang paling penting. Nah, bayangkan saja dari satu rumah masuk ke dalam satu kamar gitu ya kan. Sempat otot-ototan juga nih suami istri nih. Ini harus dibawa. Ah, udahlah nggak usah. Enggak, harus. Oke, kalau syarat usianya usia berapa tuh Pak untuk bisa masuk? Ini ada yang bertanya tadi. Dari Esther Fitrinika katanya, saya dengan suami sedang mendoakan ingin tinggal di rumah lansia. Kami juga tidak punya anak, jadi sedang survei nih. Gimana tuh Pak Irwan untuk bisa masuk sana, usia berapa yang boleh? Usia minimal 60. Tapi saya lihat ini brudernya memang di sini tuh luar biasa. Lihat-lihat situasi gitu. Ada juga sih penghuni yang di bawah 60, tapi karena ada sebab-sebab tertentu yang tidak perlu saya sebutkan ya Pak ya. Ya. Irwan nih, Be. Ada si Irwan lagi ngomong. Masih mandiri. Ada juga yang karena sesuatu hal walaupun sudah tidak mandiri tapi ya diterima oleh bruder. Ya, namanya bruder kan ya Mas ya. Itu luar biasa. Oke. Saya jadi penasaran, brudernya ada di situ nggak sih Pak? Hadir. Boleh kenal sama brudernya? Bruder Harry, silakan. Bruder Harry-nya hadir kok, sudah masuk. Mungkin bisa ada di sini. Oh, mungkin ini karena double akun, jadi suaranya agak tabrakan nih. Saya coba cek dulu nih, mungkin bisa dibantu teman-teman untuk mencari Bruder Harry. Bruder Harry boleh coba kita bisa ngobrol juga ya.
Mudah-mudahan suara. Selamat malam, Romo, Bapak, Ibu. Nah, ini dia suaranya sudah hadir. Halo, Bruder, apa kabar? Selamat malam, sehat-sehat. Ya, aduh. Bruder, saya mau tanya nih, kayaknya banyak banget yang antusias karena di ruang Zoom kita malam hari ini sudah ada 227 orang. Ya, dari berbagai macam usia. Ini kayaknya malam ini trending topik nih ngomongin lansia. Bruder, ada berapa orang sih yang ada di Wisma Harapan Asri sampai hari ini? Ada 68 orang. Wow, 68 orang gitu ya. Ini kondisinya seperti apa? Usia paling tua berapa, Bruder, di sana? Usia paling tua itu 97 tahun. Kondisinya, mohon maaf, kondisinya seperti apa? Kondisinya 2 tahun ini bed rest, tetapi untuk komunikasi lalu duduk di kursi roda itu masih bisa. Komunikasi masih baik. Wah, luar biasa. Oke, kalau tadi saya udah dapat bocoran sedikit nih dari Pak Irwan soal syarat-syarat bisa masuk Wisma Lansia di Harapan Asri. Kalau dari Bruder sendiri syarat-syaratnya banyak yang penasaran nih. Pengen ke sana syaratnya apa sih, Bruder? Syaratnya itu sebenarnya sederhana. Yang pertama memang usia itu minimal 60 tahun ke atas. Jadi 60 tahun lalu ke atas boleh. Lalu yang kedua tidak mempunyai penyakit menular. Lalu saat ini sudah vaksin lah. Tetapi kalau untuk vaksin ini tidak mutlak karena nanti kami masih bisa membantu mencarikan untuk vaksin COVID ini. Sebenarnya 2 hal itu saja sih. Oke. Nah, Bruder, untuk pelayanannya sendiri, kalau tadi ya yang pasti kan ada pelayanan kesehatan kah? Ada pelayanan secara spiritual kah? Seperti apa, Bruder? Ya, itu yang menarik sekali, Mas Raymond. Ya. Jadi pertama untuk kegiatannya dulu itu bahwa kami setiap hari ada kegiatan. Yang pertama yaitu senam lansia, senam otak, lalu senam stroke, diantaranya itu. Kemudian doa rosario. Lalu setiap hari Minggu ada misa. Kemudian fisioterapi itu juga setiap hari. Lalu untuk pembinaan, nah itu ada Bruder itu yang membantu selain doa rosario juga nanti keliling, lalu mungkin ada hal yang perlu dibicarakan secara pribadi. Ya. Membantu ketika ini perlu minyak suci atau perlu sakramen yang lain misalnya itu, nah kami membantu mencarikan romo untuk sakramen minyak suci tadi itu, Mas. Oke. Itu secara spiritual ya, Romo ya. Nah, kalau untuk kesehatan nih, Mo, apakah juga ada dokter yang mendampingi atau ada rumah sakit rujukan kah jika terjadi sesuatu? Iya. Nah, untuk yang dokter kami itu kan ada dokter umum 2 orang. Kemudian dokter geriatri 1 orang, psikolog 1 orang. Kemudian kami itu juga didampingi dokter geriatri dari Rumah Sakit Elizabeth. Sehingga dengan demikian ketika kami mengalami kesulitan dalam arti bagaimana penanganan, maka konsultasi kami adalah dokter geriatri dari Rumah Sakit Elizabeth yang juga menjadi rujukan kami. Selain itu dokter geriatri itu juga kadang-kadang atau juga kami undang 3 bulan sekali untuk memberikan masukan baik kepada para perawat dan juga para lansia. Baik, kalau tadi Bruder bilang ada 60 orang yang sekarang ada di Wisma Harapan Asri. Nah, Bruder boleh cerita ini, Bruder, bagaimana hubungan teman-teman yang di sana dengan keluarga mereka? Apakah masih sering ketemu anaknya kah? Atau seperti apa nih yang ada di sana, Bruder? Ya, nah untuk interaksi dengan keluarga itu memang ada beberapa yang dikunjungi. Jadi penghuni itu asalnya dari berbagai daerah dan juga berbagai negara. Saya sebut memang dulu orang kelahiran Indonesia, tetapi 40 tahun di Amerika, 30 tahun di Eropa, lalu juga ada yang asli orang Belanda,
Selain itu juga beberapa tahun yang lalu dari Jepang, tapi sudah meninggal yang dari Jepang. Nah, mereka ini pihak keluarga boleh berkunjung, bahkan boleh bermalam di kompleks kami. Kami sudah menyediakan untuk bermalam suatu rumah, tetapi juga kalau mau tidur atau satu rumah dengan orang tuanya yang di pavilion itu boleh-boleh saja. Sehingga mereka juga sering kontak. Lalu biasanya memberitahu bahwa saya mau bermalam. Oke, silakan kami siapkan. Tapi yang penting bahwa ada penanggung jawab tadi. Jadi orang tuanya di sini lalu ada penanggung jawab, maka disitulah kami juga sering kontak kepada anaknya. Walaupun anaknya itu ada di negara lain. Tapi apalagi sekarang dibantu dengan komunikasi ini yang sangat membantu sekali. Ya, Bruder mungkin boleh sedikit sharing nih dari pendampingan untuk Bapak dan Ibu yang udah senior tadi. Boleh kasih bocoran nih, Bruder, apa sih yang paling banyak ketakutan atau keresahan yang mereka rasakan di hari tuanya, Bruder? Iya, nah ini yang tadi saya senang sekali yang Ibu Rosdiana itu sudah memberikan penjelasan yang bagus sekali. Jadi mereka ini yang ketakutan itu justru kalau nanti sakit malah. Walaupun kami sudah beritahu, ya nanti kan saya katakan bahwa sakit dan tidak itu Tuhan yang akan mengatur kita lah. Dan juga Tuhanlah yang akan membantu kita. Sehingga dengan demikian hal-hal seperti itu tidak perlu dicemaskan. Nah, lalu mereka juga komentar, tidak cemas bagaimana, Bruder, karena kemarin itu tiba-tiba saya jatuh. Nah, setelah jatuh, kemudian bagaimana Tuhan, di mana ini, Bruder? Nah, sekarang tugas kita berdoa supaya nanti kita bisa sembuh kembali. Nah, di situ lalu mulai membantu disadarkan kembali bahwa pentingnya kehadiran Tuhan itu. Kadang-kadang memang ada yang protes bahwa saya kok tidak merasakan kehadiran Tuhan. Nah, lalu disitulah saya juga kadang diskusi dengan Pak Irwan bahwa perlu pertemuan dengan para penghuni itu berkaitan dengan spiritualitas, apalagi juga spiritualitas CSA ini. Nah, itu supaya kegelisahan itu nanti bisa terbantu dengan kehidupan rohani itu. Itu Mas Rey. Oke, ini ada beberapa sih. Tadi juga ada satu peserta yang sharing nih, Bruder. Ya nggak dekat dengan menantunya, jadi merasa kesepian. Padahal baru 62 tahun dan suka sedih nih. Biasanya untuk orang-orang yang kesepian, orang-orang yang mungkin butuh kehadiran anak, butuh kehadiran menantunya, apa yang bisa mungkin Bruder sedikit sharing yang bisa dilakukan biar kita tidak merasa kesepian lagi, Bruder? Ya, itu Mas. Jadi tadi yang Ibu Rosi itu mengajak untuk bermain. Nah, ternyata kami memang juga ada kelompok main kartu. Nah, disitulah yang sebelumnya itu ada seorang ibu yang dia selalu murung, diajak untuk berkumpul dengan temannya tidak mau. Syukur ibu ini mempunyai teman dekat yang senang bermain kartu, lalu diajak main kartu dan memang sudah ada dimensianya juga, kadang-kadang lalu lupa. Nah, di sini lalu dia malah lebih hidup. Artinya bahwa ketika berkomunikasi, ketika diajak bermain, di situ tanda-tanda kehidupan itu semakin besar. Nah, ini lalu sekarang saya melihat bahwa dia selalu, yang dulu itu dia selalu ketakutan, tapi sekarang sudah cukup berani begitulah. Wah, luar biasa ya. Mas. Baik. Bruder, ini banyak yang penasaran sih soal harga dan lain sebagainya, tapi itu nanti dulu ya. Bruder, boleh disebutkan nomor telepon yang bisa dihubungi nih? Banyak yang udah mulai penasaran, Bruder. Oh ya, 085 727 oke 93 00 60.
60. Saya ulang ya. Sebentar. 085727930060. Iya. Saya sudah ketik di kolom chat ya Bapak dan Ibu ya. Boleh nanti nanya-nanya langsung. Tapi saya beri bocoran dulu, Mas. Oke, boleh kasih bocoran, boleh. Bocorannya demikian. Yang di pavilion itu setiap bulannya 4 juta, Mas. Oh ya? Yang di pavilion. Itu udah pavilion loh, Bruder. Aduh. Saya penasaran, nanti biar kontak dengan saya, Mas. Siap, oke. Kalau yang sekamar 7 orang berapa, Bruder? Sekamar 7 orang itu juga sukarela itu, Mas. Yang benar. tapi kalau tadi Pak Irwan bilang ngantri mau ke sananya. Waiting list. Benar nih, Bruder? Ya, itu betul, Mas. Jadi memang tempo hari Bu Endadini itu membutuhkan waktu setengah tahun baru dia bisa masuk. Tetapi dalam hal ini tidak usah khawatir karena kami sudah merencana bulan Mei ini kami sudah akan membangun Wisma Lansia Jilid 2 di Semarang bagian barat, Mas. Oke, ini berarti masih karyanya dari bruder-bruder CSA berarti ya? Iya, Mas. Wah, keren banget. Jadi Bapak dan Ibu seperti ajaran gereja tahun ini ya 2022 penghormatan terhadap manusia. Nah, bruder-bruder dari CSA ini lebih fokus lagi nggak cuma martabat manusia tapi juga martabat manusia usia lanjut gitu ya. Tadi Bruder bilang berarti ada subsidi silang juga berarti ya Bruder ya. Kalau di sekolah-sekolah Katolik kan biasanya nih Bruder ya, yang mampu membayar lebih mahal daripada yang membutuhkan dari subsidi. Apakah itu juga berlaku di Harapan Asri Bruder? Sangat berlaku, Mas. Jadi nih Bapak dan Ibu kalau merasa, waduh anak saya sudah sukses, mereka ingin membantu agar fasilitas yang luar biasa ini bisa dinikmati banyak orang. Jadi kalau mau berdonasi, mau memberikan lebih, itu sangat membantu ya, Bruder ya? Iya, Mas. Oke. Nah, Bruder, saya pengen tanya nih, kalau tadi kan dari sisi orang-orang yang tinggal di sana. Ya, apakah yang diharapkan mereka dari anak-anak itu seperti apa sih biasanya, Bruder? Dan apakah ada anak-anak yang akhirnya mungkin nggak pernah datang, nggak pernah nengok seperti itu? Ya, yang tidak menengok itu juga ada, Mas. Bahkan ketika datang pertama itu malah menyerahkan, Bruder, tolong nanti papi saya itu diurus mulai sekarang ini sampai nanti dipanggil Tuhan, bahkan sampai kremasi. Karena anaknya ini memang berada di Amerika dengan di Australia. Sehingga betul kami waktu itu merawat sampai 5 tahun. Jadi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat itu memang sehat. Aktivitas oke sekali. Nah, kemudian tahun yang kelima ini kondisinya mulai menurun, lalu masuk rumah sakit. Kami juga informasikan kepada keluarga anaknya, lalu anaknya memang mengatakan, ya sudah betul kami mendoakan dari tempat kami saja. Akhirnya sampai dipanggil Tuhan, kemudian tetap kami informasikan apakah mau datang, tidak. Dan maaf saat itu anaknya itu bulan madu ke Eropa. Oh my God. Ya saya katakan, ya silakan, tetapi tetap kami informasikan dan anaknya mengatakan, Bruder, kami baru bisa kumpul dengan dengan saudara kami 2 bulan kemudian. Baik, kemudian abunya tetap kami simpan, lalu akhirnya yang disepakati tadi bertemu dengan saya, anak-anaknya dari Amerika dengan di Australia, akhirnya terus kami ajak doa, misa bersama. Setelah itu baru kami larung ke laut bersama dengan anak-anaknya itu. Baik, yang pasti kehadiran Harapan Asri ini secara tidak langsung juga menyatukan keluarga ya, Bruder ya. Meskipun dengan cara yang kenapa sih bulan madunya nggak ditunda dulu ya? Well, oke. Saya mungkin mau bertanya dulu ke Kak Rosdiana ini ya. Oke, Mbak Mama, Kakak Di mana nih Kakak Di? Ya. Biar bagaimanapun kan pasti ya dia. Saya juga pernah ngerawat orang tua sekali lagi. Cara pandang masalah yang berbeda, cara pikir yang berbeda. Nah, untuk menghindari konflik antara
cara pandang anak dan orang tua, apakah siapa yang harus ngalah, siapa yang harus dengerin atau gitu, gimana sih Di? Biar nyambung gitu loh Di. Yang bisa ngalah lah gitu. Ini kayaknya dalam nih. Ini boleh cerita nih, ada apa sebelum Papa meninggal enggak ya? Enggak. Kalau Papa tuh masalah cuman, aduh kok COVID gitu ya kan. Jadi kayaknya kita nggak bisa ngasih yang terbaik gitu. Tapi kalau misalnya nggak cocok, kalau menurut saya sih ya Rey mana yang bisa ngalah aja gitu. Dan ngalah sendiri juga demi kebaikan, ya kan? Dan mungkin melengkapi kita dengan doa, melengkapi kita dengan kegiatan yang lebih positif, bertemu dengan orang-orang yang positif. Itu akan membuat kita lebih kuat lagi ya, Di. Iya. Kalau saya sih biasanya prinsipnya saya sebagai anak saya ya aja lah udah gitu. Anak harus lebih nurut sih emang ya. Iyalah gitu kan ya. Paling tidak memberikan telinga untuk mendengar kali ya, Di. Iya, paling enggak kan jadinya orang tua kita jadi ngerasa lebih nyaman gitu kan ya. Habis kan kalau misalnya nih gitu, berdebat panjang lebar kan nggak ada ujungnya juga gitu ya, Re. Jadi kan selama nggak terlalu prinsip, selama memang masih bisa ditolerir, kalau saya sih memilih untuk ya udah iya aja lah gitu. Dan membuka ruang diskusi ya soal mana yang baik dilakukan oleh mereka, yang sebaiknya dikurangi kayak soal makanan kayak gitu-gitu ya dia. Betul. Kadang kalau saya masih suka agak maksa juga, misalnya nih biasa kan kayak seperti tadi yang Bruder juga bilang nih, lagi sakit enggak mau periksa gitu ya, karena saya nggak tinggal serumah sama Mama, saya panggil aja dokternya udah gitu kan. Oh iya, tadi juga ada beberapa yang bilang nih katanya saya panggil dokter ke rumah untuk periksa Mama kayak gitu ya. Kalau saya juga gitu. Keren. Karena kalau mau dibawa ke rumah sakit, Mama kan alasannya kan lagi nggak aman, lagi COVID, nanti malah takut ketularan gitu ya. Menurut saya masuk akal lah alasannya. Tapi kalau misalnya didiemin kan juga nggak bisa. Jadi saya panggil aja gitu kan. Untungnya ya Re sekarang fasilitas lumayan baik gitu kan ya. Jadi bisa manggil dokternya ke rumah, labnya bisa ke rumah gitu kan, jadinya bisa lebih mudah lah di masa pandemik ini. Di yang menarik tadi kan Diana sempat bilang ya, ada dua kemungkinan yang terjadi ketika kita beranjak dewasa dan bahkan menjadi lebih senior. Yang pertama adalah kita menjadi lebih bijaksana. Tadi namanya apa, Di? Namanya apa kalau menjadi lebih bijaksana tadi? Integrity sama despair. Ya, integrity sama despair. Kalau yang despair tadi itu adalah nggak berhenti untuk menyesali diri, gitu kan ya? Ya kan? Nah, untuk menjadi lebih ketika kita ada di pilihan kedua nih, Di. Tadi Diana sempat bilang bahwa itu masih bisa disembuhkan gitu ya, masih bisa gimana cara nyembuhinya? Mungkin saya juga bakal tanya sama Bruder nih, gimana caranya untuk merubah orang yang, aduh kenapa dulu mudanya gue nggak begini ya, kenapa anak gue nggak begini ya, gitu Di. Meminta untuk mencari sebenarnya kegiatan yang kita suka, yang bikin kita ngerasa berharga sebetulnya. Kan nggak perlu terlambat ya. That's the point. Ketika kita mendapat penghargaan dari bidang lain, nggak harus dari anak sendiri misalnya. Iya kan? Dan terutama yang kita bisa kan sebenarnya ya. Misalnya waktu saya jago masak misalnya gitu. Kan kita tetap bisa kan berguna di bidang itu gitu ya. Atau misalnya senang menulis, atau misalnya senang tanaman, senang apapun lah gitu ya. Masih bisa pastinya. Nah, ngomong-ngomong itu nih dia, saya mau ngulik nih Pak Handoyo atau mungkin Mas Edward, boleh nggak saya mau ngobrol sama Ibu Mari? Ibu Mari mana nih Ibu Mari? Halo Ibu Mari, ini yang suka merajut nih teman-teman. Dan dia suka pamer hasil rajutannya di grup Pukat. Mana Bu Mari? Halo, boleh dengar suaranya dulu biar bisa di spotlight, Bu Mari? Tadi udah sering komen-komen nih Bu Mari nih, mana ya? Boleh cerita dulu nih Bu Mari. Wah, udah jam 20.44 tapi saya mau ngobrol lagi dengan Bu Mari. Mana Bu Mari? Boleh dibantu suaranya dulu mungkin biar Pak Han atau Mas Edo bisa men-spotlight Ibu Mari? Mana ya? Bu Mari ini teman-teman, beliau suka merajut. Dan merajut itu nggak cuma sekedar bikin taplak, bikin apa, tapi bikin outer, dan itu dia suka
flexing. Suka flexing di grup pukat yang kita yang muda-muda tuh yang wah gitu bisa gitu ya. Which is itu juga dilakukan oleh almarhum ibu saya. Apakah Bu Mari masih ada? Waduh, iya. Ini ada informasi juga dari Romo Roy katanya. Bisa juga hubungi Panti Werda Misericordia Dei milik Suster FCJM di Jati Bening. Ya, silakan ya. Ini Romo Roy tadi sempat ketik nih Bapak dan Ibu bisa hubungi Panti Werda Misericordia Dei milik Suster FCJM di Jati Bening. Nomor teleponnya di 021 84 82 279. Sekali lagi saya sebutkan ya Bapak dan Ibu, Panti Werda Misericordia Dei milik Suster FCJM di Jati Bening di 021 848 2278. Oke, kita baca lagi nih message yang sudah masuk nih. Oke. Ini ada sedikit sharing juga dari Bapak Rudi Hudin. It is what it is. Jangan sesali hidup, bisa bikin pendek umur. Just have fun. Since life is short to regret, katanya. Benar nggak, Di? Benar banget. Saya sih setuju. Oke. Wah, Bu Mari nggak buka kamera, nggak bisa di spotlight nih. Nggak apa-apa deh. Tapi saya udah cerita tadi sedikit ya. Thank you, Mas Edo. Waduh, oke. Balik lagi. Nah, sekarang balik lagi dari sisi anaknya nih, Di. Ya kan, biar bagaimanapun sekali lagi, kadang-kadang kesibukan, betul, ya kan, jauh dengan jarak dan lain sebagainya. Hal-hal sederhana yang anak-anak bisa lakukan, biasanya apa, Di? Telepon paling ya. Jangan sampai di sekolah nggak dibales ya. Iya, telepon. Terus ini kan sekarang bisa video call ya kan? Jadi kalau video call kan kelihatan tuh mukanya gitu ya kan. Jadi paling nggak lebih kerasa deket gitu. Oke, ya atau mungkin benar nggak sih Di kalau misalnya kakek nenek itu lebih sayang cucunya daripada sama anaknya sendiri? Biasanya emang gitu ya, segala disiplin kita lenyap lah kalau sama oma opa. Jadi nih teman-teman yang seusia saya mungkin ya, kalau punya anak, ya cucu-cucunya juga harus dideketin sama oma-opanya biar mereka juga happy, ya nggak sih? Betul. Kalau boleh ya, Re, satu hal yang boleh usul nih ya ke para oma opa, satu hal yang saya hargai banget dari orang tua saya itu adalah mereka itu sangat menghargai aturan saya. Jadi nggak pernah ngelanggar. Jadi ingat banget ya dulu waktu anak masih kecil, kalau misalnya mereka ke rumah si mama papa itu biasanya tuh si mama kan zaman itu kan belum banyak kayak WhatsApp gitu-gitu belum ada ya. Terus pasti selalu nanya loh, pasti nelpon. Ini si Alisa apa si Emi pengen permen boleh dikasih nggak? Gitu. Terus si mama suka bilang gini, kamu jangan suka galak-galak sama anak gitu. Terus saya suka gini, gitu ya. Dulu perasaan mama juga galak gitu kan. Tapi bilang gini, mama kalau misalnya kamu marah sama Alisa Emi nggak tega. Jadi mama nggak ada di situ ya gitu. Jadi mama ini beliau ini nggak ngemarahin, nggak negur gitu ya, tapi beliaunya pergi aja gitu. Melipir gitu ya. Melipir. Kok ngapain mah melipir gitu kan? Daripada kesel ngelihat cucu-cucu dimarahin gitu. Jadi ada hal-hal yang kalau menurut saya bijaksana yang membuat kita nggak ragu gitu kan ya untuk. Soalnya kan kadang-kadang kan suka gini, yang suka saya dengar juga nih dari teman-teman gitu, misalnya gini, anaknya memang alergi makan apa, terus sama oma-opanya karena saking sayangnya dikasih gitu kan ya. Iya. Oke. Berarti tetap menghargai privacy atau courtesy dari orang tuanya ya. Mungkin ada aturan-aturan ya. yang memang menurut orang tuanya itu baik gitu kan ya, atau mungkin ada alasan kesehatan apa yang di zamannya dulu kita kecil nggak ada kan, Ray, sekarang kan penyakit aneh-aneh ya. Betul. Ya. Oke. Ray, by the way, ini tadi ada yang ini loh bilang Ibu Fangli ini ya di Keuskupan Surabaya ada Geraha Surya. Geraha Sui Surya, daerah Pandaan. Tuh Bapak Ibu, baru diresmikan bulan lalu.
Oke, baiklah. Juga ini Patricia Rusli yang juga bilang Panti Werda Bina Bakti di 021 7566 439 atau Ibu Anyusiata di 0813 1849 1829. Oke. Ini ada juga Sudibyo S bilang tetap update dengan teknologi agar tidak tertinggal oleh dunia yang cepat berubah. Tetap bisa menikmati berita, musik, video call, dan lain-lain. Koran, radio, kaset, menghilang semua katanya. Ya Pak, kaset juga lama nggak ada Pak, gitu kayak zaman kita. Kaset. Betul. Oke, Bu Mari sudah on, mana Bu Mari? Ya, ada. Nah, gitu dong saya cari-cari dari tadi. Iya, Pak Re. Teman-teman, Ibu Mari ini hobinya merajut nih ya. Biasanya bikin apa aja Bu Mari? Bikin syal, bikin baju, terus bikin sepatu, kaos kaki, dan sebagainya. Sekarang umur berapa, Bu? Umur berapa sekarang? Saya nanti Agustus 71. Yeay. Dan sekarang Bu Mari ini juga masih aktif mengelola sekolah Strada. SMK Strada. SMK Strada. Ya kan mamanya anak-anak. Dan mamanya guru-guru. Enggak stres, Bu? Enggak. Yakin? Saya passion saya di pendidikan, saya justru bersyukur kepada Tuhan masih dikasih kesempatan untuk berkarya. Oke. Nah, sekarang di usia 70-an nih ya Bu Mari ya. Apa yang paling Bu Mari keluhkan dari segi fisik deh? Apakah dari Ibu sudah mulai rabun kah atau apa gimana? Kalau dari segi fisik, saya beberapa hari yang lalu tekanan darahnya baru naik. Tapi itu pada waktu naik memang agak cemas. Tapi untung puji Tuhan sudah ketemu. Terus saya ke dokter dan dokternya mengatakan bahwa obat darah tingginya harus diganti. Jadi saya bersyukur, bukannya saya malah sedih, karena saya merasa Tuhan selalu menunjukkan cara atau jalan kalau saya ada masalah. Boleh dikasih lihat dong hasil karyanya Bu Mari, boleh nggak lihat? Dong? Hasil karyanya. Kasih lihat dong. Ya. Teman-teman, senangnya ya di grup Pukat Sepakat Jadi Berkat itu lintas usia banget di. Nah, tuh. Tuh keren kan? Wah, tuh. Ada lagi. Setiap hari saya merajut, jadi tidak sempat berpikir kesepian karena anak-anak dan cucu saya semua di luar negeri. Cucunya berapa sih, Bu? Cucu saya ada 2, anak saya tinggal di Melbourne dan di Jepang, di Tokyo. Wah, hebat. Keren, boleh tepuk tangan dulu buat Mari. Sekarang anaknya banyak, ada guru, ada murid-murid SMK Strada ya, Bu ya? Iya, puji Tuhan. Luar biasa. Setiap hari saya ke kantor dari jam 9 sampai jam 4. Kenapa, Pak Han? Bu Mari sedang belajar bahasa Jepang. Oh iya, iya saya masih tahu cuma gitu doang. Iya, tadi jadwalnya jadi tidak ikut misa. Jadi nanti kalau ketemu anak yang di Tokyo bisa bahasa Jepang ya Bu ya? Yes. Oke. Baik Bu Mari, terima kasih banyak. Sehat selalu. Sama-sama, saling mendoakan. Ini juga banyak sekali loh teman-teman yang sudah chat juga di kolom chat ya. Tadi ada yang nanya apakah di Wisma tempatnya Bruder tadi ya harus yang Katolik, ternyata tidak ya. Mbak, kita ketemu sama Bruder Heri lagi. Bruder gimana Bruder? Oke, kita ketemu Bruder lagi ya. Kita mau nanya nih, harus Katolik Bruder untuk bisa masuk di sana atau bagaimana? Tidak, itu bermacam berbagai agama. Kenyataannya juga ada di kompleks Wisma Lansia ini, Mas. Oh, oke. Jadi banyak sekali ya, beragam sekali ya, Bruder. Iya, Mas. Nah, itu sorry, Bruder, kalau tadi kan ada senam otak segala macam, mereka boleh keluar dari Wisma untuk mengunjungi anaknya kah, atau bisa misalnya nih kan di Banyumanik ya, Bruder ya, terus ke Jakarta, balik lagi atau gimana begitu, Bruder? Untuk bepergian
entah itu sendiri atau nanti dijemput anaknya atau familinya, itu boleh. Syaratnya hanya mengisi formulir saja bahwa jam sekian, tanggal sekian, hari ini, kapan berangkat, terus nanti pulang. Bahkan juga ada yang diminta anaknya libur ke Eropa. Akhirnya disunahkan selama setengah tahun, boleh. Oke. Merasa bahagia, itu saja, Mas. Oke, saya mau balik ke Pak Irwan nih. Mana Pak Irwan? Apakah sudah baik? Pak Irwan, apa yang berbeda sebelum Pak Irwan masuk ke Harapan Asri dan sesudahnya? Yang berbeda adalah banyak hal yang waktu masih di rumah yang harus kami pikirkan. Setelah masuk di Wisma Harapan Asri, kami menjadi seperti anak sultan. Wih, ngalah-ngalahin rapi amat ya apa? Di sini dari bangun tidur sampai tidur lagi dilayani dengan baik oleh para pegawai, oleh para perawat ya. Oke. Bagus sekali. Ada satu informasi yang perlu saya sampaikan juga bahwa tolong saya dikoreksi Bruder kalau saya salah. Kalau orang yang masih aktif sudah lebih dari 60 tapi masih mau setir mobil sendiri kemana gitu diperbolehkan. Betul ya Bruder ya? Betul. Pak Irwan, apakah sebagai lansia nih saya berbicara, kita juga perlu mengukur diri kita sendiri Pak Irwan. Misalnya gini, kayak tadi mau nyetir mobil, masih bisa atau tidak gitu kan? Ya mungkin Bapak ngerasa bisa, tapi anak-anaknya takut gitu loh Pak. Kita-kitanya yang agak ngeri gitu loh Pak. Menurut Pak Irwan gimana nih sebagai seniornya? Saya sendiri ngalami Pak. Habis kena stroke nih. Ya. Jadi tidak nyupir mobil lagi, motor pun juga tidak boleh. Maka ya saya tidak bawa mobil ke sini. Saya terjadi sesuatu nanti di jalan repot urusannya. Jadi itu harus kesadaran. Pak Irwan, saya boleh tahu nggak kegiatan Pak Irwan dulu seperti apa? Apakah Bapak bekerja atau usaha sendiri atau seperti apa? Dan ketika sekarang ada di Wisma, apakah ada yang hilang dan bagaimana Bapak menerima kenyataan itu? Saya sebetulnya sudah pensiun 5 tahun yang lalu. Dengan kegiatan membantu panti asuhan di Taro dekat rumah saya. Juga kegiatannya banyak. Begini, saya mencoba untuk memperhatikan teman-teman di sebelah kamar saya, sebelah kiri, sebelah kanannya lagi, gitu ya. Karena mereka betul-betul lansia yang tidak bisa turun dari tempat tidur, atau kalau turun dari tempat tidur harus dibantu dengan kursi roda. Nah, saya mencoba banyak mengajak bicara mereka, menghibur mereka, menyuapi mereka, ya kan. Pokoknya apa yang bisa saya kerjakan akan saya kerjakan demi mereka, agar mereka juga kerasan di sini. Itu adalah kebahagiaan juga bagi saya. Oke, ini kayaknya kan indah banget ya Pak Irwan, Bruder Heri gitu ya. Tapi yang namanya orang kan suka bisa ada clash-nya, ada nggak cocoknya. Gitu. Ada nggak sih Pak Irwan tetangga yang bawel kah atau apa gitu nyebelin gitu? Ada yang aneh-aneh. Ya, tapi kalau ada ya sudah kita ngertiin aja lah gitu ya kan, namanya juga lansia. Kan ada yang aneh-aneh. Karena gini ya, kalau kita mau menang sendiri ya repot ya kan. Oke. Ya sudah. Saja apa yang Oke, saya mau tanya ke Bruder Heri nih, kalau ngomongin yang aneh-aneh, ada nggak sih Bruder pengalaman yang tak terlupakan gitu ketika ini sudah berapa lama Wisma Lansia Harapan Asri ini, Bruder? 13 tahun, Mas. Oke. Selama 13 tahun itu ada nggak sih peristiwa yang
Bruder tidak bisa lupakan mungkin? Iya, itu ada itu Mas. Jadi yang pertama ada dua nih. Yang pertama yaitu penghuni ya. Penghuni ini kan suami istri masuk di pavilion dan setelah 1 bulan istrinya ini pergi ke anaknya di Singapura dan suaminya itu tinggal di pavilion. Nah, dalam keadaan sehat bugar. Lalu jam 2 siang perawat kami mau mengantar snack, ternyata itu meninggal dunia. Lalu perawat memanggil saya, kemudian saya melihat dan betul posisinya itu memang tidur dan begitu enak. Saya sendiri juga malah bingung. Saya mau menyampaikan kepada istri ini bagaimana ini nanti dan apa yang akan terjadi. Dan kemudian saya sampaikan dengan pelan-pelan, sampaikan kepada istrinya. Lalu kami juga minta dokter untuk menjelaskan kepada istrinya mengapa terjadi demikian. Nah, kemudian sang istri ini hari berikutnya baru bisa terbang ke Semarang dan tidak mau melihat suaminya pada saat dia datang. Hari berikut ketika misa, nah baru dia mau datang. Dan itu bagi saya ya suatu yang agak berat begitulah. Tapi toh ini terjadi dan syukur sampai sekarang ini bahwa istrinya juga begitu care dengan suaminya, walaupun tidak bisa bertemu dengan suaminya, tetapi dia selalu membayangkan dan saya sebut ya ini yang disebut dengan kontemplasi ibu. Jadi ibu tetap membayangkan, tetapi dari pengalaman-pengalaman rohani itu dan ibu ini akhirnya membutuhkan waktu 1 tahun lalu bisa menerima kenyataan ini. Nah ini bagi saya juga kegembiraan tentu saja. Itu Mas Roy. Oke. Terima kasih Bruder Heri. Wah, ini banyak juga yang sudah mengetik nih dengan susah payah pasti di kolom chat ya. Selamat malam Ibu Pineke, apa kabar? Katanya nih teman-teman Ibu Buniko ini adalah salah satu seniornya Pukat KJ dan usianya sudah 80 tahun dan kayaknya nggak kepengen tuh di Wisma. Saya ngerasanya kalau di Wisma kayak nggak berguna gitu. Kalau menurut kamu gimana, Re? Kok nanya sama saya, Bu? Tapi apa saya jawab, Bu Pin ya. Yang jelas nih, yang pasti setiap orang punya pilihan, ya kan? Dan saya melihat sendiri bagaimana Ibu Pineke dengan putra-putrinya, dengan cucu-cucunya gitu ya. Ya memang tidak perlu di Wisma, Ibu, karena rumah Ibu tuh sudah warm, sudah hangat, sudah menyenangkan, dan itu bukan cuma buat keluarga Ibu, tapi juga buat keluarga Pukat KAJ, gitu ya. Jadi sebenarnya mau di Wisma atau tidak, masing-masing orang pasti punya pilihan. Bapak dan Ibu lanjut, udah jam 9, gimana? Ini kayaknya seru banget nih, karena sudah ada 226 attendee yang ada di sini, gitu ya. Ini saya mau bacain lagi nih, ada banyak yang sudah memberikan informasi juga. Senior Club di PIK itu nomor teleponnya di 02155966000. Katanya belum berhasil menemukan nomor WhatsApp-nya. Ada nggak yang bisa kasih masukan gitu ya? Terus ada juga yang tadi juga bilang 29 juta per bulan, mahal banget. Waduh, banyak yang ini juga ya, komersil sekali ya Bapak dan Ibu. Well, kayaknya sudah jam 9, udah saatnya minum obat, enggak ya? Saatnya istirahat yang pasti, karena istirahat yang cukup juga penting buat kita semua. Kalau ada yang ingin bertanya, saya masih kasih kesempatan nih. Yes, tadi juga ada Esther Fitrinika yang juga banyak sekali memberikan informasi. Terima kasih loh, Ibu Esther. Katanya kalau saya kondisinya seperti Pak Irwan, tidak ada anak, tidak mau repot dengan maintenance rumah, bayar listrik, token belum dibeli gitu ya, tiba-tiba AC mati, aduh pasti ribet ya. Wisma mungkin tetap menjadi pilihan terbaik dan bisa bertemu dengan, sekali lagi seperti yang tadi Kakak Diana bilang gitu ya, ketemu teman-teman sebaya, bisa salsa bareng, bisa waltz bareng, nyanyi lagu-lagu Elvis gitu ya, pasti senang banget nih. Saya juga kepengen kalau udah tua nanti ya. Bapak dan Ibu, tampaknya waktunya juga sudah habis. Tadi ada Romo Roy nih
Saya mau ngobrol sama Romo Roy, boleh? Malam Romo Roy. Mana ya, selamat malam, Re. Malam Romo. Semuanya. Romo, kalau dari sisinya Romo sendiri nih, bagaimana kita, apalagi kami yang masih muda-muda, memberikan penghormatan khusus kepada Bapak dan Ibu kita nih, Romo. Apa yang mungkin malam ini Romo ingin pesankan buat kami, atau justru Romo ingin berpesan kepada teman-teman kita yang udah lebih senior nih, Mo. Silakan, Mo. Baik, terima kasih, Re. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat malam. Acara webinar atau talk show Pukat Keuskupan Agung Jakarta pada tahun ini memang dalam konteks pembahasan mengenai salah satu nilai yang penting dalam acara sosial gereja, yaitu penghormatan teman-teman dalam Pukat Keuskupan Agung Jakarta, mencari berbagai macam hal yang bisa diangkat dalam pembicaraan supaya kita semakin dapat menghargai, menghormati martabat manusia. Dan teman-teman Pukat melihat bahwa memang pembicaraan mengenai lansia ini menjadi begitu penting, ya, karena bisa saja terjadi yang muda bisa menganggap orang yang sudah tua, udah nggak berguna, udahlah kamu istirahat saja, dan sebagainya. Dan dengan demikian sebetulnya mereka tidak kurang memahami sikap orang tua, ya, sehingga karena tidak memahami juga kurang bisa menghargai dengan sebaik-baiknya. Tapi juga bisa terjadi pada orang tua itu sendiri, ya kan? Sudah merasa tua, terbuang, tidak dihargai oleh anak, baperan, dan sebagainya. Ya, nah, dengan adanya acara semacam ini, dan rupanya memang sungguh diminati acara kita pada malam hari ini, sehingga yang pesertanya tadi sampai saya melihat sampai bisa mencapai 233 orang dan sebagainya, nah, atau 233 partisipan yang mungkin bisa saja akun diikuti juga oleh lebih dari satu atau lebih dari dua orang dan sebagainya. Jadi dari pertemuan ini adalah supaya kita bersama-sama menyadari bahwa hidup manusia itu adalah sesuatu yang harus, bahwa setiap orang pasti punya masalah, ya. Tergantung dari kita, seperti tadi dikatakan oleh rekan kita, Ibu Mbak Rosti atau Mbak Diana, ya, orang mengatakan bahwa tua itu ada sesuatu yang pasti, tetapi bagaimana kita ini menikmati dan memperlakukan orang tua itu adalah suatu pilihan, sehingga kita pun juga, kaum muda pun juga punya tanggung jawab bagaimana memperlakukan kaum orang-orang yang sudah sepuh itu berharga. Seperti halnya juga kita harus tetap menghargai mereka yang lemah, yang kecil, yang tak berdaya, misalnya seperti janin dalam rahim, anak-anak yang masih kecil. Sama juga katanya kita harus menghargai mereka yang sudah lanjut usia, yang mungkin sudah semakin terbatas, tapi mereka tetap manusia, mereka harus dihargai. Dan mereka yang memang sudah mencapai usia lanjut itu pun juga harus tetap bisa mensyukuri. Kalau orang tidak dapat mensyukuri kehidupannya, tidak ada satu syukur, maka orang banyak mengatakan bersyukurlah atas kehidupan. Jadi jangan cari bahagia dulu, baru kemudian bersyukur. Bersyukur atas kehidupan. Banyak hal yang bisa kita lihat, yang dapat kita alami, yang dapat kita introspeksi dalam diri kita, bahwa kita itu boleh tetap bersyukur. Moga-moga dengan demikian acara ini bukan hanya untuk kita dengar, bukan hanya untuk menambah pengetahuan kita, tapi sungguh-sungguh semakin dapat menambah iman kita sendiri dengan bersyukur atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Begitu, Ray.
Amin, terima kasih Romo. Wah, luar biasa ya. Dan karena waktunya sudah habis, mungkin kita balik ke Kak Diana dulu sebentar. Boleh nggak kasih closing statement-nya nih, biar lansia bisa menikmati hidup, ya kan? Mandiri, bahagia, atau mungkin juga anak-anak apa yang mesti dilakukan? Ya, kalau saya jadi sudah nanti lansia, saya prinsipnya mau ini, Kak Rey, YOLO. YOLO apa tuh? You only live once, cuma hidup sekali kita ya Bapak Ibu ya. Jadi selalu berkembang, selalu berikan yang terbaik dan selalu berbahagia. Amin. Oke. Balik ke Pak Irwan sekarang. Pak Irwan, ada nggak nih yang ingin disampaikan untuk teman-teman di luar harapan ASRI? Silakan Pak Irwan. Ya, saya masih terbayang audiens dari Pukat itu pasti kan masih aktif ya, banyak yang aktif. Tapi mungkin saja yang umurnya sudah di atas 60. Nah, di sini jangan takut untuk pergi ke Wisma Lansia Harapan ASRI, karena di sini juga ada yang masih bekerja, katakanlah, tinggal di sini. Itu saja yang saya dapat berikan informasinya. Baik, apalagi dengan kemarin ada COVID-19, work from home gitu ya Pak ya. Kita masih bisa produktif meskipun tinggal di Wisma Harapan ASRI, Pak Irwan ya. Ya, betul. Masih bisa jadi konsultan, ya kan? Konsultan bisnis mungkin, jadi penulis, jadi apapun masih bisa dilakukan sampai akhir hayat Pak Irwan ya. Oke, terima kasih Pak Irwan. Sekarang saya mau ke Bruder Heri. Bruder, ada pesan-pesan nggak nih buat teman-teman Pukater semua? Baik yang masih muda atau mungkin yang sudah lansia? Ya, yaitu bahwa saya merasa senang ketika para lansia itu mengalami kesulitan dan saya bisa membantu. Entah apapun bentuk bantuan, itu bagi saya merasa hidup saya itu berguna. Sehingga dengan demikian saya berharap bahwa anak-anak atau putra-putranya ketika orang tuanya atau lansia itu mengalami kesulitan, tergeraklah hatinya supaya segera membantu. Sehingga dengan demikian para lansia atau orang tua itu akan mengalami kebahagiaan. Demikian Mas. Oke, luar biasa Bruder Heri dan Bapak dan Ibu terima kasih banyak. Ini yang juga sudah selalu komen di kolom chat ya. Ada juga yang masih belajar bahasa Inggris. Ini ada yang mau tanya nanti nomornya Pak Irwan dan lain sebagainya. Tapi yang jelas malam hari ini saya juga bersyukur karena di Pukat KJ sendiri juga sudah banyak yang senior-senior. Ada Ibu Pak Pineke, ada Pak Diono, ada Pak Yul, mertua saya juga. Dan mereka-mereka ini masih aktif untuk ikutan Run for You, Bapak dan Ibu. Saya mau sharing sebentar ya. Ini dia acara yang akan diselenggarakan oleh Pukat KAJ, yaitu Run for You 2022 Respect for Human Dignity. Ini acaranya akan digelar mulai 1 Juni untuk pendaftaran. Kemudian Bapak dan Ibu bisa berlari, berjalan kaki, atau naik sepeda, ngumpulin kilometer yang nanti akan juga mengajak orang untuk berdonasi lewat Anda, dan donasinya nanti akan digunakan untuk membantu saudara-saudara kita yang dengan gangguan jiwa atau orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Ini adalah salah satu bentuk nyata dari Pukat KAJ untuk bisa lebih memberikan penghargaan terhadap martabat manusia. Jadi mungkin nanti harapan saya Pak Irwan dan teman-teman di Harapan ASRI bikin kelompok Run for You, bisa ikutan jalan pagi, jalan sehat, terus kumpulin donasi buat teman-teman yang lain, bisa jadi berkat juga buat semuanya, dan sehat untuk kita semua ya. Wah, seru banget malam hari ini, kayaknya nggak bakal selesai-selesai, ini udah jam 9 lewat 14 menit. Terima kasih. Yang pasti saya juga nggak lepas dari salah, mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita foto dulu yuk, karena masih ada udah tinggal 197 nih, harus bener-bener foto yuk. Boleh dinyalakan kameranya, kita foto dulu. Ada 6 lembar di sini. Wah, oke. Lembar yang pertama. Akhirnya saya bisa melihat semua nih tampilannya nih. Ada
Ibu Erni, sebentar. Halaman pertama dari 8. 1, 2, 3. Wah, ada Pak Tanu Hendrata dan istri ini kayaknya di sampingnya ini mesra bener, baju biru Ibu. Oke, halaman kedua. 1, 2, 3. Wah, keren. Ada Mas Renaldi juga nih kayaknya nih. Halo bro, apa kabar bro? Oke, ada Mbak Johan Pirnawan, Mbak Johan loh saya nyebutnya loh, Mbak Agnes dan Johan. 1, 2, 3. Oh, saya melihat ada Suster M. Forentina. Forentin, halo Suster, selamat malam. Oke, ada Pak Dodi ikutan juga dari tadi. Kita kemudian halaman berikutnya. 1, 2, 3. Nah, halaman 5 dari 7. 1, 2, 3. Halaman 6 dari 7, 1, 2, 3. Halaman 7 dari 7. Waduh. Bapak dan Ibu, jujur malam ini saya terenyuh banget karena Terima kita kasih. punya kesempatan buat ngobrol. Ya Ibu Liana, dada dulu Ibu Liana. Ibu Liana umur berapa sekarang? Saya ya umur 77. Waduh, Ibu tinggal di mana 21 sekarang Ibu? April yang lalu 77. Udah lewat beberapa hari. Waduh, harusnya namanya Kartini, Ibu Liliana Kartini Suwandi. Harusnya gitu ya. Ibu Liana, di hari Kartini, Pak. Boleh cerita dong apa yang Ibu dapatkan malam hari ini? Saya senang banget, terutama itu ada Wisma tuh begitu menggembirakan, biayanya nggak mahal, cuma walaupun jauh ya, saya kan di Jakarta, di Taman Aries. Tapi saya suka banget. Semoga nanti bila anak saya ada uang lebih, saya suruh donasi ke sana. Baik, siap. Ini bagus sekali ya. Closing yang sangat mantap. Terima kasih Ibu. Kita tutup dengan doa, Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk hari yang luar biasa, untuk malam yang luar biasa. Saya pimpin doa malam hari ini dengan agama Katolik. Terima kasih juga buat teman-teman dari Juru Bahasa Isyarat, ya, Ibu Lili Subekti dan Lucia Sulistiawati. Mudah-mudahan nanti informasi juga sampai ke teman-teman disable juga ya. Baik, kita bersatu dalam doa, kita siapkan hati kita bersyukur malam hari ini Tuhan boleh kumpulkan kita untuk sama-sama punya cerita. Ada banyak kegelisahan, tapi ada jejak juga kelegaan yang malam ini boleh kita rasakan. Kita tundukkan kepala, kita hadirkan Tuhan dalam hati kita, Bapak dan Ibu. Kita percaya bahwa Tuhan adalah jawaban dari semua kegelisahan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkaulah yang punya kehidupan. Kami percaya bahwa di ketidaksempurnaan hidup kami, malam ini Kau buka mata kami, malam ini Kau sentuh hati kami Tuhan, bahwa berapapun usia, berapapun sisa usia kami Tuhan, kami boleh berbuat sesuatu. Tidak untuk diri kami sendiri, tapi banyak orang di sekitar kami. Lewat senyum kami, lewat hiburan kami, lewat hal-hal yang sederhana Tuhan, Kau berikan kami kekuatan untuk berbagi dengan sesama kami. Sadarkan kami untuk semakin bisa menghormati martabat manusia sesama kami Tuhan, dan sungguh-sungguh meresap dalam pikiran, perkataan, perbuatan kami sehari-hari. Bantu istirahat kami malam hari ini Tuhan, beri kami kesehatan, berikan kami kesembuhan untuk sakit penyakit yang kami derita, berikan kami kelegaan dari setiap kekhawatiran hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau ada, Engkau dekat dengan kami. Kini kami mohon berkat-Mu Tuhan lewat perantaraan Romo Roy. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita semua, anggota keluarga kita dan komunitas kita, orang-orang yang kita kasihi dan kita doakan dimanapun mereka berada, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa
dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Kakak Diana, terima kasih Pak Irwan, terima kasih Brother Heri Romo. Terima kasih semuanya. Sehat selalu. Terima kasih.